bagus key takeaways yang bisa diambil terkait dengan mindset itu adalah itu proses, bukan produk yang udah jadi ya. Jadi semua orang bisa melakukannya, Yes. dimulai dengan mencari lingkungan yang bagus. Karena memang memulai kebiasaan yang baik itu juga harus memerlukan lingkungan yang baik juga ya. Ya, keren keren. Benar bang. Cool. Nah Latif, ini mungkin terkait teknis. Bila teman-teman pengen ikut beasiswa semacam Latif, pemerintahan Jepang untuk S1, di mana bisa mereka melihat lebih detail dan apa-apa aja tahapnya mungkin sekilas aja kan, biar ada gambaran dan apa aja persiapan yang bisa mereka lakukan lah, secara general aja. Oke bang, jadi beasiswa luar negeri itu kalau pandangan secara awam ya, orang pasti berpikir bahwa oh ini pasti lebih sulit dibandingkan tes PTN, ataupun ini pasti gak mungkin untuk orang kayak makan nasi pakai ikan kayak kita gitu, ataupun ya kita yang di kampung ini apalah, kecil lah dibandingkan orang yang udah punya privilege sana sini gitu, pasti secara pandangan awam gitu. Nah, tapi aku pengen buang jauh-jauh eh, pikiran yang seperti itu, mindset seperti itu. Sebenarnya kalau kita emang mau pengen perjuangin ya sebenarnya sah-sah aja, walaupun nanti kedepannya gagal, tapi pasti akan bertemu dengan impian itu sesuai dengan usaha dan eh, peluang dan kesempatan tadi. Usaha bertemu dengan kesempatan pasti akan menemukan jalan keberhasilan insya Allah, karena Allah yang tentuin itu. Yang penting kita usaha dulu karena Allah yang menentukan resultnya. Ikhtiar dulu, insya Allah tawakalnya pada Allah karena Allah yang tentuin gitu. Jadi kalau misal seleksi PTN nih, kita kan tahunya itu kayak ujian tulis UTBK, habis itu mendapatkan penempatan PTN ya kan di SBMPTN, apakah jatuh pilihan satu atau pilihan kedua. Kalau lewat nanti baru masuk PTN kan, atau ada jalur undangan gitu kan. Kalau lulus langsung masuk PTN, ataupun jalur mandiri nih, tes lagi terus ada uangnya lebih banyak. Nah kalau PTN kasusnya gitu. Kalau beasiswa luar negeri pada umumnya itu mirip-mirip dengan undangan gitu. Kita tuh pertama mendaftar, pasti di situ berkasnya banyak kayak undangan lah. Kalau jalur undangan pasti kita dimintain kayak berkas diri kita, ijazah, akta kelahiran ya, ataupun KTP dan segala macam, nilai rapor gitu kan. Terus prestasi dan lain-lain. Nah, beasiswa luar negeri gitu juga. Dia minta apa kredibilitas kita, apa yang kita punya, apa yang membuat mereka tuh tertarik sama kita gitu. Pasti pertama tahap berkas itu ada, tahap dokumen itu. Kayak jalur undangan masuk PTN juga. Nah, setelah lulus, nah itu biasanya setiap beasiswa luar negeri itu bervariasi, punya tahapan seleksinya masing-masing gitu. Nah, sebelum aku maju ke dalam tahap seleksi berikutnya, kemudian beasiswa luar negeri ini juga bervarian gitu. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari perusahaan, ada yang dari kampus, ada yang dari institusi, ada yang dari sponsor, ada yang dari pemberi pinjaman, macam-macam lah beasiswa tuh. Kalau dari pemerintah misalnya contohnya kayak aku, beasiswa pemerintah Jepang, Max Mombuka Gakusho. Ada juga beasiswa pemerintah Korea, GKS, Global Korean Scholarship. Kemudian ada beasiswa Turki nih kayak Bang Furkan bilang tadi, YTB ya, Turki Burslari. Kemudian ada beasiswa bisa pemerintah Inggris nama Chevening, beasiswa pemerintah Australia AS, Australian Award Scholarship, dan masih banyak lagi. Nah kemudian kalau beasiswa perusahaan kayak misalnya Mitsui Busan, beasiswa perusahaan Mitsui Busan tuh kayak Jerome Pauline kan beasiswanya perusahaan itu. Kemudian ada beasiswa Ajinomoto dan beasiswa lain-lainnya gitu. Kemudian ada juga beasiswa dari kampus gitu. Biasanya kampus-kampus Amerika sering buka beasiswa gitu. Ada juga beasiswa dari pemerintah provinsi atau prefektur, kayak di Jepang nih ada prefektur Shizuoka membuka beasiswa juga gitu. Ada yang dari sponsor gitu, misalnya dia udah keterima kampus terus dia disponsorin oleh DPR ataupun sponsorin oleh pihak-pihak berafiliasi lainnya gitu, sesuai dengan MOU-nya. Mungkin kayak ada perjanjian, oh kampanyekan ini ya, oh ada brand ini ya yang harus ditunjukin gitu. Ada juga beasiswa yang pemberi pinjaman, kayak misalnya beasiswa partial loan NTU, Nanyang Technological University di Singapura ya kan. Kalau kita kuliah di situ, mereka kasih pinjaman 50% dan kita harus mengabdi ke pemerintah Singapura sekitar 3 tahun setelah tamat gitu. Jadi macam-macam bervariasi lah gitu. Ada juga beasiswa untuk kurang mampu gitu. Ya,
banyak lah macam-macam. Tapi secara umum untuk beasiswa luar negeri itu lebih ke prestasi, bukan ke kurang mampu gitu. Ya pasti kita harus berjuang semakin lebih giat gitu. Biasanya beasiswa dari pemerintah, misalnya beasiswa pemerintah Jepang itu pasti lebih ketat syaratnya dibandingkan beasiswa lainnya. Karena beasiswa pemerintah ini kan pendanaannya dari pemerintah, pasti mereka pengen menyeleksi yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi ya persiapkan yang terbaik lah untuk mulai dari tahap berkas. Kemudian untuk tahap-tahap berikutnya setiap beasiswa tuh punya jalur seleksinya masing-masing gitu. Ada yang melalui ujian tulis dulu, ada yang langsung wawancara, ada yang bahkan kayak habis tahap berkas di interview dulu, kemudian ada seleksi presentasi, ada ujian tulis dan macam-macam lah gitu. Nah, kalau konteksnya ke beasiswa pemerintah Jepang nih, beasiswa yang aku itu tuh pertama tahap berkas. Alhamdulillah setelah aku lewat tahap berkas, waktu itu yang daftar itu sekitar 2000-an orang. Kemudian kami lulus 80 orang di tahap berkas. Kemudian 80 orang ini kami ikut ujian tulis tahap pertama. Ujiannya tuh matematika, bahasa Jepang, bahasa Inggris gitu. Nah, ini karena kasusnya beasiswa pemerintah Jepang, jadi itu ujian yang diujiankan. Kemudian setelah kami melalui itu, alhamdulillah terpilih 20 orang masuk ke tahap wawancara interview. Nah, interview ini pasti lebih spesifik lah. Kita tuh ditanyain apa tujuan masa depan kita, kenapa kita harus dipilih oleh mereka gitu. Kemudian apa yang kamu tawarkan untuk kedepannya dalam bidang studi ini, apa yang kamu cari dalam bidang studi. Misalnya aku arsitektur, apa yang pengen kamu dalamin dalam arsitektur. Kemudian spesifiknya dari bidang arsitektur ini, apa yang ingin kamu majukan ke depannya, apa yang ingin kamu jual kepada kami gitu. Karena kita harus menjual masa depan gitu, selling the future ke depannya. Kita harus berhasil meyakinkan mereka. Kalau bisa meyakinkannya itu adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang agent of change yang bisa mengubah dunia sampai segitunya. Semakin kita punya ide yang unik, semakin kita bisa menawarkan hal-hal yang unik ke depannya. Kita bisa mengubah dunia dengan cara-cara kita melalui bidang studi dengan cara yang logis ya. Dalam konteks yang logis, bukan berarti mengawang-awang ataupun istilahnya mengecat langit ataupun kayak berandai-andai, bukan, tapi dengan kelogisan kita menawarkan ide kita, menawarkan apa yang kita bisa lakukan ke depannya, ya pasti itu yang lebih dipilih di wawancara. Kemudian ditanyain pastinya dari bidang studi yang kita pilih, apa yang kamu kontribusikan bagi kedua negara. Pastinya beasiswa pemerintah itu membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang dimana dia itu selain punya misi untuk belajar dalam bidang studi itu, dia bisa membangun negaranya sendiri, Indonesia, dan juga negara Jepang gitu. Bisa membangkitkan kerjasama hubungan kedua negara gitu. Nah, setelah wawancara, kalau beasiswa pemerintah Jepang yang aku tes nih, ada ujian tulis tahap kedua lagi. Ujiannya sama juga, cuman level soalnya lebih meningkat gitu. Setelah lulus ujian tahap tulis kedua, kita tuh ada pemberkasan lagi. Karena kan istilahnya setelah lulus itu kami udah resmi menjadi awardee tapi tingkat kedutaan besar. Nah, dari kedutaan besar ini kita diadu lagi oleh kandidat internasional lain. Jadi berkas kita dikirimin lagi ke pihak beasiswa Max, pihak Kementerian Pendidikan Jepang, terus disaring lagi siapa yang lebih layak. Ya, akhirnya alhamdulillah setelah wawancara tadi ada 20 orang ya. 20 orang ikut wawancara, kemudian lulus jadi 8 orang. 8 orang ujian tulis tahap 2 jadi 7 orang, dan alhamdulillah di tahap akhir kami nggak ada yang gugur di tahap pemberkasan akhir ini, nggak ada yang gugur, tetap 7 orang. Akhirnya kami 7 orang sekarang berada di Jepang untuk kuliah. 4 orang di Tokyo, 3 orang di kota Osaka gitu, dengan penempatan kampus yang berbeda-beda gitu. Jadi itu konteksnya Bang, gimana melalui perjuangan untuk beasiswa pemerintah Jepang. Mungkin untuk beasiswa luar negeri lain punya jalannya masing-masing, kayak misalnya beasiswa Turki yang tadi YTB, ada ujian seleksi berkas, kalau lewat nanti ada wawancara, kalau lulus wawancara berangkat ke Turki. Jadi semua beasiswa tuh punya versi jalan seleksinya masing-masing gitu, tergantung apa yang dimintanya gitu. Gitu Bang mungkin. Nah, mungkin kalau misalkan ada anak SMA nonton ini, kasihlah sedikit gambaran apa aja persiapan untuk syarat-syaratnya, misalkan kayak nilai, prestasi, dan hal lain mungkin. Mungkin semua anak SMA pasti pada tahu ya, kalau pengen seleksi PTN ataupun seleksi kampus pasti dimintanya ijazah, nilai rapor,
Dan yang berkas-berkas mendasar itu pasti harus dipersiapkan ya. Tapi yang lebih spesifik lagi untuk beasiswa luar negeri, pasti gini, kalau logikanya kalau kita pengen sekolah ke luar negeri, pasti ada bahasa negara setempat ya yang harusnya kita kuasain gitu kan. Atau minimal bahasa internasional, bahasa multilanguage, ya bahasa Inggris gitu yang dipersiapin. Jadi ya kalau pengen beasiswa luar negeri dari awal udah harus disadari dong, kayak oh kalau misalnya perlu kemampuan bahasa Inggris berarti kita perlu sertifikasi bahasa Inggris. Berarti silahkan persiapkan TOEFL, apa tuh ITP, IBT, PBT, kemudian IELTS ataupun Duolingo dan pokoknya sertifikasi bahasa Inggris lain lah. Kalau aku pribadi alhamdulillah punya sertifikat TOEFL ITP itu. Kemudian kalau pengen lebih punya, ini bukan syarat wajib semua beasiswa luar negeri ya. Ada juga yang mewajibkan syarat sertifikat TOEFL, ada juga yang enggak. Alhamdulillah beasiswa pemerintah Jepang aku enggak mewajibkan sertifikat itu, tapi kalau ada sertifikat itu kita punya poin lebih unggul gitu. Biasanya beasiswa luar negeri pada umumnya gitu. Cuma ada juga yang mewajibin gitu. Kemudian sertifikat bahasa dari negara setempat kalau misalnya ada gitu. Kalau aku pribadi di Jepang itu nama sertifikatnya JLPT. Alhamdulillah aku punya JLPT N3, istilahnya level mediumnya bahasa Jepang gitu. Kemudian kalau ada kualifikasi masuk PTN ke negara setempat gitu. Misal kalau kita mau kuliah di PTN Indonesia, kita kan butuh nilai UTBK gitu kan. Hmm. Nah, di luar negeri gitu juga kita perlu juga istilahnya kalau ada nih ya, kalau ada nilai kualifikasi ujian masuk PTN negara setempat. Misal kalau Jepang namanya EJU, Examination for Japanese University. Kalau ada nilai EJU tuh jadi nilai tambah. Aku pribadi belum ada gitu. Kemudian kalau untuk nggak mesti di nggak mesti di luar, nggak mesti di satu negara ya. Semua negara itu memberlakukan kalau kita punya nama SAT. SAT itu istilahnya kualifikasi ujian untuk masuk PTN S1 ke Amerika, cuman diberlakukan untuk semua negara gitu. Kalau ada nilai SAT ini menjadi sebuah nilai tambah gitu. Aku pribadi nggak ada SAT, cuman beberapa teman-teman aku lain yang award di beasiswa ke Hungaria, stipendium Hungaricum, kemudian award di beasiswa Turki juga ITB, dan beasiswa lainnya itu pasti ada SAT gitu. Jadi kalau memang pengen beasiswa luar negeri nih, misal teman-teman masih SMA nih, nah silakan bisa persiapin itu dari awal gitu, supaya nanti nggak kaget mendadak gitu. Oh, aku nih nggak siap berkas apa-apa. Karena faktanya gitu bang, waktu teman-teman natif, apakah yang udah 2 tahun kuliah di PTN ataupun baru tamat SMA, terus dia tanya sama natif, bang gimana nih, atau bro gimana nih biar bisa ambil beasiswa luar negeri gitu, berkas gua nih cukup-cukup aja gitu kan. Ya gua pasti aku pasti menjawabnya seadanya gitu. Kalau berkasnya itu memenuhi syarat ya silahkan mendaftar, tapi apakah itu keterima atau enggak ya itu tergantung kesiapan kamu gitu, kesiapan dari berkasnya, kesiapan dari seleksi berikutnya, apakah siap atau enggak gitu. Ada yang mundur, ada yang tetap milih maju gitu. Jadi kalau untuk saran aku untuk teman-teman yang mungkin masih SMA ataupun baru tamat, ya kalau memang pengen beasiswa luar negeri, persiapin berkas itu walaupun dia nggak wajib, tapi ya itu dipersiapin dulu lah gitu, supaya tuh kayak istilahnya petani pergi ke sawah, kota pacangkul kan nggak bisa gitu ya, sediain cangkul dan kira-kira peralatan lainnya yang mendukung gitu, pasti topi supaya nggak panas gitu, kita bawa minum supaya kita mencangkul di sawah pun lebih maksimal gitu. Juga kita ambil beasiswa luar negeri, kita perlu kualifikasi yang kira-kira kita bisa lebih unggul daripada orang, pikirkan yang dimana orang lain nggak pikirkan tentang itu gitu. Kayak tadi bisa diwawancara, pastinya diminta ide apa yang kita pengen bangun ke depan, apa yang kita pengen majuin dalam bidang studi itu, dan apa yang kita tawarkan untuk kedepannya gitu. Ya gitu bang, mungkin sekilas. Oke, sip. Thank you banget nih Latif untuk sharing-sharing ilmunya. Betul-betul dapat untuk semangatnya ya. Karena take away paling penting yang aku dapat dari Latif adalah mindset tadi. Untuk bisa membentuk mindset yang paling kuat, justru kita harus memulai duluan. Kita harus terus mulai, walaupun gagal terus mulai. Karena disitulah kita punya banyak pengalaman dan banyak pelajaran kan. Dan pastinya paling penting juga yang aku dapatkan dari Latif adalah kita mau daftar nih misalkan beasiswa ke suatu tempat dan mungkin kita gagal
saat itu di situ. Tapi pasti ada kesempatan lain yang akan kita dapatkan dan mungkin itu jadi yang terbaik untuk kita. Artinya sebenarnya kalau orang mikir ya udah aku habisin aja di sini, kalau gagal pun gagal di antara yang terbaik. Sebenarnya nggak gagal juga kan. Kalau dia coba sekarang dan dia belum berhasil, pasti ada keberhasilan lain nanti. Tapi kalau dia nggak pernah coba, mungkin dia nggak punya peluang ataupun kekuatan untuk mencapai keberhasilan yang lain itu, karena nggak pernah dicoba sama sekali kan. Oke, thank you so much untuk podcast kali ini Latif. Apa nih pesan terakhir Latif kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia dan spesifiknya di Aceh? Yoi bang, seperti kata CR7 tadi ya, talent without effort is nothing gitu. Jadi kalau seberapa pun, karena banyak nih teman-teman aku kayak dia hebat gitu, sering juara olimpiade ya, tapi dia nggak ada usaha gitu. Ya ada yang secukupnya aja dapatnya gitu, karena mungkin dulunya kebiasaan disuap oleh orang tuanya, kayak kamu makan ini ya, oh kamu makan ini ya supaya kamu jadi juara ini ya, kamu telan ini ya supaya bisa jadi juara ini ya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi untuk persiapan sedini mungkin, apa yang pengen aku sampaikan adalah tetap andalin diri sendiri dulu. Yakinkan pada diri sendiri kemana aku ke depan. Pertama-tama tujukan kepada lingkungan yang lebih baik dulu gitu. Kalau lingkungan pertama-tama pasti dari lingkungan keluarga nih. Semoga keluarganya support dari ayah, mama gitu. Support untuk impian kita ke depan. Kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, bentuk lingkungan yang terbaik supaya kita juga dibentuk oleh lingkungan itu supaya menuju impian yang terbaik. Setelah lingkungan itu terbentuk, akhirnya kita punya tekad dan kita punya usaha ke depan yang lebih baik lagi supaya bisa meraih impian itu gitu. Dan kalau sudah menentukan impian itu, sebagai seorang scholarship hunter sejati ya, pembuktian terbaik adalah menuntaskan segala perjuangan, alih-alih perjuangan itu gagal ataupun belum mendapatkan kesempatan ya. Tapi itu harus dituntaskan sampai impian itu berhasil menjadi milik kita. Pantaskan diri hingga Tuhan atau Allah memantaskan impian itu untuk kita gitu. Perjuangkan yang terbaik, insya Allah yang the best lah untuk kita ke depannya gitu. Dan kalau bisa buatlah future plan ke depannya, ada dalam bidang jangka pendek dan juga ada jangka panjang gitu. Karena future plan itu gimana ya, bukan muluk-muluk kita tuh orangnya banyak berandai-andai ataupun banyak berangan-angan, tapi future plan itu penting supaya kita tuh punya arah gitu. Kayak kita pengen jalan-jalan nih misalnya, kalau kita nggak tujuin misalnya, oh aku pengen ke McD, pengen ke KFC, pengen ke mana gitu, kalau nggak ada arah kan pertama kita pasti nyasar, oh ini kesinilah, oh nggak kesinilah, jadinya nggak kemana-mana gitu. Jadi tujuin dulu secara short term atau jangka pendeknya mau kemana, kemudian secara jangka panjangnya mau kemana gitu. Karena itu penting gitu, walaupun diketawain sama teman nih, alah apa tuh S2 nya ke Oxford, gila lu, kan nggak mungkin itu. Pasti orang-orang yang makannya itu makan-makan di atas kita lah, nggak nasi pakai ikan kayak kita lah, nggak. Karena semua orang itu berhak untuk menentukan impian dan apa yang akan kita perjuangkan. Jerome Pauline juga bilang bahwa impian itu gratis, jadi selama impian itu gratis ya perjuangin aja gitu, nggak ada salahnya, karena itu semua adalah milik kita gitu. Kita yang memutuskan, kita yang membuat, dan kita yang usaha ke depannya, nggak ada pengaruh dari orang lain. Dan juga aku pengen juga bilang bahwa jangan bangga apa yang kita pakai, apa yang kita gunain. Jangan bangga pada apa yang kita kenakan, yang itu bukan berasal dari kita. Misalnya, wah aku pengen punya fashion, punya lifestyle yang bagus gitu supaya diperhatiin orang. Menurut aku bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting itu adalah kekuatan hati dan impian apa yang pengen kamu perjuangin. Dan kedepannya dari itikat dan tekad yang kuat itu, apa yang membuat kamu lebih yakin ke depannya untuk meraih cita-cita masa depan, yang dimana itu sebenarnya yang lebih dihargai oleh orang lain gitu. Jadi jangan minder dengan apa yang kita punya sekarang. Misalnya kita kurang mampu ataupun kita masih biasa-biasa aja, itu fine, karena itu sebuah titik dimana titik start gitu. Itu hanya sebuah titik start yang dimana kita tuh harus bisa berjalan dan berlari lebih maju lagi ke depannya supaya bisa meraih impian dan cita-cita kita yang lebih baik ke depannya gitu Bang Furkan. Sip, thank you banget Latif untuk pesannya kepada teman-teman.
dan semoga Latif di sana selesai dengan baik untuk pendidikan bahasanya, langsung bisa kuliah juga dengan lancar, cepat Amin. selesai, dan mungkin ada kesempatan juga dapat bisa betul-betul ke Oxford atau kemanapun nanti yang Allah berikan, dan itu yang terbaik untuk Latif. Dan kami berharap juga, kami menunggu Latif nih untuk memberikan sebuah value yang besar kepada umat seperti cita-cita Latif tadi, ingin membangkitkan dunia Islam antara sains dan agama itu berbarengan. Yes. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar dan penonton podcast Berdebar. Hanya ini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Berdebar lainnya.